Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi, ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan Sultan Syahrir mendengarnya. Designated Allied Supreme Commander to accept the surrender of the Japanese. He was met by Lieutenant General Eichelberger, commanding the 8th Army. Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Beradanya kita di sini untuk melancarkan rencana kita menuju ke gerbang kemerdekaan Indonesia. Tapi Bung, Jepang masih menguasai Indonesia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya memiliki kabar baik untuk kalian semua. Jepang telah menyerah kepada tentara sekutu. Saya telah mendengar berita itu dari radio BBC London. Itu merupakan kabar yang baik bagi kita semua. Tapi yang saya bingungkan, tadi Anda bicara tentang kekosongan kekuasaan. Itu maksudnya apa? Jepang tidak lagi menguasai tanah air kita. Karena Jepang sudah menyerah kepada tentara negeri kita karena telah menyerah terhadap sekutu. Sedangkan sekutu masih belum sepenuhnya menguasai negeri kita. Oh iya, saya mengerti penjelasan Anda. Lalu apa yang harus kita lakukan dengan adanya kekosongan kekuasaan ini? Bagaimana kalau kita mengajukan kepada Soekarno dan Bung Hatta untuk segera memproklamasikan kemerdekaan? Benar itu. Jepang tidak lagi berwenang terhadap kita. Maka dari itu, kita harus memanfaatkan momen ini. Saya setuju dengan keputusan Anda, Tuan. Karena ini waktu yang tepat untuk kemerdekaan Indonesia. Bilang Bung Syahrir itu benar. Kemerdekaan merupakan hak rakyat yang perlu diproklamasikan. Oleh karena itu, mari semua pergi ke rumah Soekarno. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju! Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, dengan maksud menyampaikan hasil-hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung. Bung, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ada yang ingin saya bicarakan, Bung. Ini penting sekali. Masuk. Duduk semua. Ada apa? Saudara-saudara datang ke sini. Tadi saya mendengar di BBC London bahwa Jepang telah menyerah terhadap sekutu. Kita harus segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia ini. Kita tidak bisa membicarakan proklamasi kemerdekaan begitu saja. Kita harus membicarakan ini dalam rapat PPKI. Kita tidak bisa mengikuti rapat PPKI karena PPKI dibentuk oleh Jepang. Sedangkan kemerdekaan Indonesia harus dari usaha rakyat Indonesia sendiri. Bukan begitu. Kita seharusnya membicarakan ini dalam rapat PPKI karena PPKI dibentuk untuk mempersiapkan kemerdekaan. Mengapa kita harus menunggu Jepang untuk memproklamirkan kemerdekaan kita? Kita bisa, Bung. Coba kalian buktikan padaku. Mana bukti kekuatan yang diperhitungkan itu? Ya. Apa tindakan kalian untuk menyelamatkan wanita dan anak-anak jika terjadi pertumpahan darah? Bagaimana cara kita mempertahankan kemerdekaan? Bayangkan bagaimana kita akan tegak dari kekuatan itu sendiri. Tapi Bung, semakin cepat kita memproklamirkan kemerdekaan ini, semakin cepat juga kita mengakhiri penderitaan rakyat yang diderita selama ini. Inilah yang sudah kita tunggu-tunggu, Bung. Baiklah, tapi beri waktu saya untuk berunding bersama golongan tua. Baiklah, kita mengundurkan diri dulu. Karena masing-masing mempertahankan pendapat,
Keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka bergegas meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian, Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediamannya untuk membicarakan permasalahan tersebut. Bagaimana ini? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Kita butuh waktu untuk mempersiapkannya semua menjadi matang. Kak, saya setuju. Menurut saya, yang terpenting sekarang adalah menghadapi sekutu yang hendak menguasai negeri ini. Kak, selain itu, masalah kemerdekaan yang akan dilaksanakan dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Bagaimana, Bung? Kak, ya, lagi pula mereka masih muda, pikiran mereka masih pendek. Kita harus melihat ke masa depan. Kita harus mempersiapkannya semua menjadi matang. Baiklah, Bung, kita semua sepakat. Baiklah, kita sepakat. Meski berat hati dengan keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Mohatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Rengas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Sepertinya golongan tua tidak menyetujui kita. Kita harus mencari jalan keluar yang baru. Benar sekali. Ada saran? Bagaimana kalau kita mengasingkan Insinyur Soekarno dan Mohatta dari Jakarta agar mereka tidak terpengaruhi oleh PPKI? Di mana kita mengasingkan mereka, Bung? Bagaimana kalau di suatu tempat yang bernama Rengas Dengklok, Hawadenan di Karawang? Ya. Bagaimana saudara-saudara? Setuju? Setuju. Para pemuda pun menyetujui ide Darwis tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Mohatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Rengas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno yang dikawal oleh pasukan peta di bawah pimpinan Darwis. Paket! Ya. Pak. Mata. Saya boleh nyulik. Boleh. Rombongan Insinyur Soekarno dan Mohatta tiba di Rengas Dengklok dengan selamat. Pada waktu subuh, tanggal 16 Agustus 1945, Soekarno-Hatta Ingin membicarakan bahwa hal ini akan dibicarakan di sidang PPKI. Dan hal itu buat Anda, kemerdekaan Indonesia bagaimana jika Jepang berkembang? Apa yang akan kalian lakukan? Apakah sama kita menjadi Jepang? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga demi rakyat-rakyat kita yang sudah terbelenggu selama tahun-tahun dahulu. Ya. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang saudara-saudara, mari kita selesaikan ini dengan kepala dingin, oke? Oke. Misalnya, lepaskan ikatan Bung Karno dan Bung Darwis lepaskan ikatan Bung Hatta. Bung Karno, Bung Hatta, mari kita. Tiga, cara mengerti perhitungan baik dan dua tentang proklamasi. Kita memang belum memikirkannya dengan baik, tapi kita bisa, Bung. Kesempatan tidak datang dua kali. Oke. Apakah bisa kita melakukan ini semua?
pemuda Jakarta sedang membuat pertahanan agar Jepang tidak menyerang lagi. Ya, Bagaimana Bung Karno? baiklah. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa takut jangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikawal oleh Peta tiba di Rengas Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Hatta. Selamat malam, ada apa ya? Maaf kami mengganggu Anda malam ini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan Indonesia yang akan dilaksanakan besok hari. Ya, silakan masuk. Silakan duduk. Penandatanganan naskah ini. Apakah dari kalian mempunyai pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Menurut saya, teks proklamasi Indonesia jangan ditandatangani oleh anggota PPKI karena tadi kita sudah sepakat dalam kemerdekaan Indonesia jangan ada campur tangan Jepang. Peristiwa proklamasi tak berlangsung lama. Namun, peristiwa itu telah mengubah segala sendi kehidupan bangsa Indonesia. Peristiwa proklamasi kemerdekaan telah menjadi momentum perjuangan bangsa Indonesia. Di-liku permasalahan berujung pada akhir yang manis. Perbedaan pendapat menyatu menjadi suatu kekuatan yang padu. Bangsa yang satu, Indonesiaku. Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa harus berprestasi dalam rangka mengisi kemerdekaan tersebut, bukan malah menodainya. Kita harus bisa membalas budi para pejuang tanah air zaman dahulu dengan cara mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata.
kasihi.